Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, bursa transfer Januari winter musim dingin sudah selesai, sudah ditutup. Manchester United mendatangkan dua pemain baru ya, yaitu adalah Aiden Heaven dari tim muda Arsenal dan juga Patrick Dorgu dari Lecce. Manchester United melepas beberapa pemain dan dalam status pinjaman. Yang paling menyita perhatian menurut gue adalah Marcus Rashford, tentu saja ya, akhirnya ke Aston Villa, dan juga Anthony, di mana dua pemain ini sebagian besar gajinya itu ditanggung oleh klub peminjaman, dan bahkan Rashford ya ada opsi beli yang menurut gue valuasinya lumayan cukup oke di 40 juta pounds. Ada beberapa pendapat yang mungkin memperkirakan atau mengharapkan bisa lebih tinggi lagi. Tapi dengan performa Marcus Rashford di Manchester United khususnya untuk musim ini, ya untuk memuat valuasi yang terlalu tinggi menurut gue merupakan hal juga yang sangat sulit ya. Dan kalau gue lihat valuasi Rashford di Transfermarkt hampir sama lah, sekitar 50 juta euro. Oke, ada sebuah artikel yang ditulis oleh Rob Dawson dari ESPN.co.uk yang ingin gue bahas kali ini ya. Kenapa kok kegiatan transfer di musim dingin ini Manchester United tidak secara aktif mendatangkan pemain. Padahal perjalanan Manchester United di kompetisi yang diikuti, terutama di Premier League ya, ini kan sangat jauh dari harapan fans. Manchester United bahkan berada di setengah terbawah papan klasemen, artinya Manchester United ini berada di luar 10 besar. Ini hal yang menurut gue, seperti Ruben Amorim katakan, ini mungkin Manchester United yang terburuk sepanjang sejarah. Oke, gue akan membahas artikel ini karena menarik ya. Ini juga menyebutkan rencana apa sebenarnya dengan Manchester United. Disebutkan dari sumber bahwa memang Manchester United ini merencanakan ada perubahan yang besar di skuad Manchester United di musim panas nanti. Disebutkan akan ada pembangunan kembali. Manchester United ini disebutkan berharap ya, dengan pendekatan yang konservatif di transfer Januari ini akan membuat mereka bisa melakukan pembangunan yang besar skuad Manchester United di musim panas nanti. Ini yang dikatakan sumber ke ESPN. Manchester United mendatangkan Patrick Dorgu dan pemain muda Aiden Heaven dari Arsenal, Patrick Dorgu dari Lecce ya, dan juga melepas Marcus Rashford serta Anthony dengan pinjaman, serta Tyrell Malacia ini sedang dalam proses untuk perpindahan secara temporary, artinya peminjaman ke PSV Eindhoven. Ada kritik dari supporter ya, ini terkait dengan pergerakan klub yang gagal untuk mendatangkan pemain menyerang. Walaupun saat ini Manchester United kesulitan untuk mencetak gol. Striker Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee ini hanya mencetak 5 gol di Premier League sejauh ini. Sumber mengatakan ke ESPN kalau Manchester United ini sebenarnya mencari beberapa opsi untuk memperkuat lini serang, opsi-opsi lini serang ya, termasuk Mathys Tel. Tapi ada kekhawatiran ya secara internal kalau uang yang dihabiskan ini akan mengurangi budget di musim panas, di mana sepertinya ada pemain yang lebih cocok untuk rencana jangka panjang yang tersedia. Manchester United menurut sumber dari ESPN ini mengakhiri ketertarikan dengan Mathys Tel karena Bayern Munchen meminta biaya peminjaman sekitar 5 juta pounds atau sekitar 6,2 juta US dollar dengan tanpa opsi atau kewajiban ya, tanpa opsi ataupun tanpa kewajiban untuk membuat pergerakan yang permanen, artinya kewajiban untuk membeli. Tapi ada biaya peminjaman ya senilai 5 juta pounds tadi, berarti sekitar ya 6 juta euroan. Dan ya ada juga pendapat yang mengatakan kalau untuk meminta ya, memberikan waktu bermain untuk pemain muda untuk membantu perkembangannya, dan ini akan menguntungkan Bayern Munchen. Jadi sudah diminta untuk membayar biaya peminjaman, ada juga menit bermain yang diharapkan tinggi.
dan setelahnya tidak ada kewajiban membeli, berarti ya ini menguntungkan Bayern Munchen, lebih menguntungkan Bayern Munchen, sepertinya dilihat seperti itu ya oleh klub. Dan bagaimana situasi posisi finansial Manchester United ini juga dideskripsikan sebagai sangat ketat. Tapi ada harapan untuk bisa melakukan pergerakan ya di bursa transfer Januari yang akan membantu ya tentu saja pergerakan yang besar di musim panas. Victor Lindelof, Christian Eriksen, kedua pemain ini kontraknya akan selesai di akhir musim dan diharapkan akan cabut dengan free transfer. Manchester United juga berusaha untuk memindahkan ya Casemiro yang gajinya sangat besar. Sumber mengatakan ke ESPN kalau pemain Sporting Giovanni Quenda ini merupakan salah satu target di musim panas nanti. Pemain 17 tahun ini memiliki release clause sekitar 100 juta euro. Oh, 100 juta euro. Wow, gue kaget bener ini. 100 juta euro 17 tahun. Tapi ada kepercayaan kalau mantan klub dari Ruben Amorim ini mau bernegosiasi di angka mendekati 60 juta euro. Jadi segala pergerakan yang terjadi di musim dingin ini dilihat sangat akan berpengaruh di transfer musim panas Manchester United. Dan sebenarnya kalau gua perhatikan bagaimana pergerakan transfer dari Manchester United, nampaknya ya dalam 2 musim terakhir, musim ini dan juga musim sebelumnya, ini kan kurang lebih juga sama, di mana Manchester United di musim sebelumnya ya, artinya di musim 2024-2025, di musim dingin, di musim 2023-2024 ya, ini kan juga tidak begitu banyak melepas pemain di musim dingin, artinya musim lalu. Tapi ketika memasuki musim panas, mereka mendatangkan banyak pemain ya. Ada Leny Yoro, ada Ugarte, ada Matthijs de Ligt, ada Joshua Zirkzee, ada Nocer Mazraoui, di mana angkanya juga cukup tinggi, sekitar 200-an juta euro. Dan nampaknya strategi itu dipakai lagi untuk musim ini, terutama untuk mensupport skuad dari Ruben Amorim melakukan pembangunan ulang. Ada 2 hal sih menurut gua ya yang mungkin bisa jadi akan terjadi. Nomor 1, tentu saja keadaan dari Manchester United dari bulan Februari ini sampai dengan akhir bulan Mei nanti, akhir musim ini, dengan skuad seadanya. Ya, tidak ada penambahan yang signifikan selain Patrick Dorgu, di mana Manchester United butuh penguatan penyerangan ya. Ini akan menjadi tantangan bagi Ruben Amorim. Ditambah lagi ini ya. Tadi disebutkan bahwa Manchester United juga memperkirakan ya, atau diprediksi akan melepas pemain-pemain yang kontraknya akan habis. Jadi pemain seperti Tom Heaton, Johnny Evans, Christian Eriksen, Victor Lindelof, dan ada kemungkinan juga seorang Casemiro. Nah, pemain ketika mereka sudah tahu, menurut gue ya, bahwa masa depannya ini akan berubah, tidak lagi berada di Manchester United, dari saat ini sampai dengan akhir musim nanti, konsentrasinya akan terpecah, menurut gue. Dan ini menurut gue dalam tanda kutip mungkin sangat natural juga ya. Mereka sebagai pemain profesional tentu saja dituntut untuk memberikan segalanya profesional ya. Tapi secara natural menurut gue nampaknya tidak mungkin 100%. Mereka juga sudah mulai akan berpikir kemana mereka akan bermain. Agen mungkin mulai akan bekerja. Lalu mereka juga punya keluarga, mereka juga punya sisi privat ya, pribadi yang juga akan terpengaruh kan terkait dengan masa depan ini. Artinya apa ya? Ada performa mungkin yang tidak all out, yang tidak 100% untuk pemain yang memang masa depannya ini masih tanda tanya. Terutama pemain yang masih berada di Manchester United. Jadi menurut gua perjalanan Manchester United dari bulan Februari ini sampai dengan di bulan Mei nanti ya, akhir musim inilah. Ini akan sangat-sangat menantang banget bagi Ruben Amorim. Lalu
Bagaimana pergerakan di transfer musim panas? Tadi disebutkan diharapkan Manchester United ini bisa bergerak dengan lebih leluasa. Disebutkan tadi dari artikel tersebut ya, dengan apa yang dilakukan di musim dingin kali ini, maka diharapkan Manchester United akan lebih leluasa. Tapi apakah ini akan jadi jaminan misalnya? Belum tentu juga, karena menurut gua tadi disebutkan misalnya Giovanni Quenda 100 juta, 60 juta, ada yang katakan 40 juta. Ini angka yang menurut gue fantastis, tinggi sekali untuk pemain 17-18 tahun ya, katakanlah seperti itu. Lalu belum pemain-pemain lain yang diincar. Artinya Manchester United juga butuh melepas pemain dulu, dan disitulah tantangannya. Casemiro misalnya ya, disebutkan di The Athletic bahwa, gue baca juga artikelnya, bagaimana situasi dengan Saudi. Ternyata mereka juga mulai menjauh. Belum ada tawaran yang konkret, terkait dengan Casemiro. Dan ini kan merupakan tantangan juga di musim panas nanti. Di samping itu juga ada sebuah artikel yang ditulis oleh Jamie Jackson ini dari The Guardian yang mengatakan bahwa Manchester United ini menghadapi kesulitan di transfer window di musim panas nanti. Ini terkait dengan keterbatasan finansial dan dengan kemampuan ya untuk memperkuat skuad Ruben Amorim ini juga tergantung dari profit menjual pemain. Perlu gua ulangi lagi karena mungkin ada salah pengertian ya. Yang dimaksud dengan kesulitan dana ini bukan berarti Manchester United tidak punya dana. Enggak, dana itu ada, tapi kan ada aturan PSR. Disitulah tantangannya, disitulah masalahnya. Nah, balik lagi dari apa yang dikatakan oleh Jamie Jackson bahwa Manchester United pergerakannya akan tergantung dengan keuntungan penjualan. Dan dari keuntungan penjualannya, ini jelas keuntungan yang paling besar itu didapat ketika menjual pemain home ground atau akademi. Karena absolut 100%. Gue juga sudah pernah jelaskan di video ini. Lalu, bagaimana dengan pemain-pemain lain? Pemain-pemain yang tidak performa bagus. Ini ada perhitungannya. Misalnya, contoh ya, gua sudah pernah katakan ini, tapi banyak yang juga ya mungkin tidak mengerti atau mungkin ada pengertian yang berbeda ya. Casemiro, contohnya. Casemiro ini kontraknya akan habis tahun 2026. Dia didatangkan dengan biaya 70 juta euro. Dia didatangkan di tahun 2022. Jadi praktis ada 4 tahun kontrak dari Casemiro dengan biaya 70 juta. Nah, 70 juta kalau dibagi 4, 70 juta, sebentar gue sambil hitung di sini ya. 70 juta kalau dibagi 4, maka itu ada di angka, sebentar, 70 juta dibagi 4, gue sambil hitung, ada 17,5 juta. Jadi per musim diharapkan ya, untuk Manchester United ya angkanya dikurangi. Musim pertama berarti 70 juta kurangi 17,5. Seterusnya. Contoh lain, siapa pemain yang kabarnya ingin dilepas oleh Manchester United? Katakanlah Andre Onana ini datang di tahun 2023, kontrak 5 tahun sampai dengan 2028. Pada saat itu didatangkan dengan angka 50 juta. Jadi ada valuasi penurunan tiap musimnya ini senilai 10 juta lah. Andre Onana sendiri 2023-2024 satu musim, berarti 2 musim dia menjalani musim kedua ya. Dan kalau dilepas supaya Manchester United bisa dihitung ada keuntungan, maka ada klub ya kalau ingin mengambil Andre Onana transfer ini di atas 30 juta. Karena dia baru 2 musim di musim panas nanti. Ada tidak klub yang mau membayar di angka 30 juta? Kalau tidak, ini akan dihitung sebagai kerugian. Dan ini akan memberatkan situasi keuangan dari Manchester United. Oleh karena itulah, menurut gue, secara dengan amatiran ya, konsentrasi terbesar dari Manchester United nampaknya untuk musim panas nanti, nomor 1, yaitu adalah melepas pemain. Dan nampaknya agak sedikit lebih mudah untuk pemain-pemain yang kontraknya habis. Untuk pemain-pemain yang saat ini dalam pinjaman, seperti Rashford, menurut gue akan ada peluang yang besar untuk dilepas.
Anthony pun juga demikian. Tapi dengan perhitungan PSR tadi itu juga ya. Anthony berapa? 100 juta. Berapa tahun kontraknya? Itu dibagi. Nanti perhitungannya dilihat dia masuk ke musim berapa. Tarell Malacia pun juga demikian. Dan yang paling terbesar ya itu adalah menjual pemain dari akademi. Gue tidak melihat Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, tidak. Tapi pemain-pemain muda yang lainnya yang mungkin angka jualnya tidak fantastis besar. Tapi menurut gue itu bisa langsung dihitung sebagai keuntungan. Nah, setelah itu baru Manchester United menurut gue ya, kalau sudah memiliki rencana tersebut, baru mereka bisa berjalan untuk mengeksekusi pemain-pemain yang diincar, yang ternyata angkanya pun juga tidak murah. Giovanni Quenda berapa? Tadi disebutkan ada kemungkinan 60 juta, sumber lain mengatakan 40 juta. Ini angka yang masih tinggi menurut gue. Belum lagi pemain-pemain lain yang sampai dengan saat ini belum secara konkret terdengar ya. Tapi menurut gue ini merupakan tantangan juga di musim panas nanti. Dan dari sisi fans ya, dengan apapun yang terjadi di transfer musim panas nanti, ya ini juga yang terjadi menurut gue yang gue perkirakan. Jadi pertama adalah kesulitan sampai dengan akhir musim. Nomor 2 adalah setelah transfer itu yang terjadi, tadi gue jelaskan itu ya, yang memang ada tantangannya. Musim depan ini akan menjadi musim perhitungan betul bagi seorang Ruben Amorim. Bagaimana fans sudah merasakan sesaknya dalam tanda kutip mendukung Manchester United musim ini ya, dengan dinamika perjalanan klub dan lain-lain. Dan musim depan tentu saja diharapkan ada peningkatan yang signifikan. Dan ini akan menjadi tantangan. Ini bukan sesuatu yang menurut gue tidak mudah. Dan ya kuncinya menurut gue, kunci yang salah satu yang paling besar ya, manajemen harus kompeten dalam rangka untuk mendukung, mensupport Ruben Amorim. Ruben Amorim bukan manajer. Ruben Amorim adalah head coach. Jadi segala hal yang berkaitan dengan football operasional ya, ini semua ada di tangan manajemen Manchester United, yang sampai dengan saat ini menurut gua ya, siapa yang menjalankan? Jason Wilcox mengambil alih tugas dari Dan Ashworth. Kabarnya masih tugas sementara. Apakah akan seterusnya? Bagaimana kompetensi dari seorang Jason Wilcox? Kalau tidak, siapa yang akan melakukannya? Apakah Omar Berada turun langsung? Apakah Christopher Vivell? Siapa? Ini menjadi tanda tanya besar sih bagi gua dalam melihat situasi kegiatan ya, aktivitas di bursa transfer musim panas nanti dalam rangka untuk mendukung Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.